Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal Islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa qala aidan inna syarrad dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi kita ya dalam channel yang kita cintai, Zulkifli Emabas Official dan juga Sahabat Suma Official. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang baik, sebagai seorang muslim yang benar, tentu di dalam kehidupan kita itu kita dituntun untuk senantiasa selalu mentadabburi, selalu mengkaji dan mereview ulang kondisi iman kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hubungan kita kepada sesama manusia. Alhamdulillah, sahabat, kita dituntun ya untuk kemudian senantiasa memberikan salawat serta sanjungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau dan juga keluarganya yang telah menuntun kita memberikan sebuah pengajaran berupa dinul Islam yang mengajarkan kita kemudian menjadi pembeda antara makhluk, baik itu sesama manusia maupun pembeda terhadap makhluk-makhluk yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kembali kita membahas atau menyikapi sebuah konten yang menyikapi konten saya kemarin, konten kita ya, yang membahas tentang siapakah yang kemudian mempraktekkan menyembah kepada Yesus, di mana di dalam kitabnya teman-teman Kristen nyata diterangkan, diajarkan, disampaikan, dibuktikan bahwa salah satu yang memberikan contoh ya itu adalah orang yang kerasukan roh jahat atau iblis. Lalu kemudian saudara kita ini ya mencoba untuk menegakkan benang basa. Jadi hal yang sudah nyata ingin dipungkiri dengan malu-malu ya, tidak terlihat sesangar pertama kali ketika dia menyikapi video saya. Sekarang dia rada-rada malu, rada-rada kalem karena memang apa yang kita jabarkan itu tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin nanti admin ya bisa memutarkan video daripada teman Kristen ini ya, yang mencoba untuk menegakkan benang basa. Bukan hanya iblis katanya, bukan hanya iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Bukan hanya iblis yang mengajarkan menyembah kepada anak manusia bernama Yesus, tapi juga orang lain, termasuk malaikat, dan bahkan termasuk Allah itu sendiri. Nah, nanti kita sikapi, nanti kita jabarkan betapa jauh kesalahpahaman orang-orang ini terhadap sikap ya ahli kitab yang sesungguhnya. Ketika ahli kitab itu mengajarkan, menyuarakan tentang anak Allah, ternyata anak Allah yang dimaksud itu tidak seperti yang ada pada mereka, di mana anak manusia itu sekarang duduk menjadi Tuhannya mereka sendiri. Padahal anak manusia yang dimaksud di dalam pengajaran ahli kitab itu adalah utusan Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Nanti kita lihat bagaimana kemudian ketika dia mengatakan,
Yang mengatakan itu bukan cuma iblis, yang mengatakan itu juga malaikat. Nah, yang dia maksud malaikat itu adalah Lukas. Jadi Lukas lah yang mengatakan malaikat berkata. Nah, ini kita nanti cari tahu dari mana Lukas tahu kalau ada malaikat berkata. Apakah Lukas melihat malaikat? Nah, dari sana aja kita sudah bisa melihat bahwa ada kekuatan gaib yang menggiring mereka untuk senantiasa mengukuhkan hal yang sesat menjadi seakan-akan benar. Baik, sahabat-sahabat, kita simak dulu videonya ya dari admin. Silakan. Kali ini tanya jawabnya adalah dari seorang yang bernama Nur Hidayah ya. Dia sebenarnya bukan bertanya, dia mengeluarkan sebuah statement dan saya ingin menanggapi statement ini. Dia mengatakan begini, Luis Prasetyo, monologmu malah menampar mukamu sendiri. Jadi karena saya tidak mau berdebat, dikatakan bahwa saya monolog. Sebenarnya apa sih masalahnya monolog? Nggak ada kan. Tinggal teman-teman kritisi aja apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya di monolog, dan itu tentunya dengan data yang kuat ya pasti orang akan paham bahwa misalnya apa yang saya sampaikan salah atau sebaliknya sebenarnya Anda yang salah menyampaikan. Sama kayak di dunia akademis. Di dalam buku tidak perlu saya ketika mengkritisi sebuah buku itu dalam skripsi saya mencari orangnya, ketemu langsung dialog sama dia. Nah, nggak perlu. Kritik itu bisa bersifat monolog, kritik juga bisa bersifat tulisan, redaksi, dan juga melalui banyak cara gitu. Jadi nggak usah jadikan alasan bahwa monolog saya ini itu sebagai bukti bahwa saya nggak benar, nggak usah. Orang yang berpendidikan dan orang yang tahu logika tidak akan mengatakan hal itu. Ketika Anda mengkritisi video saya yang bersifat monolog ini, dan jika kritik Anda benar, ya itu udah benar juga gitu loh, dengan bukti-bukti. Jadi karena nggak bisa menjawab setiap kritikan saya, nggak bisa menjawab setiap logika atau argumen yang saya sampaikan, lalu beralasan bahwa kalau saya salah karena saya nggak mau dialog. Nah, Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi apa yang kemudian disampaikan oleh siapa tadi tuh? Luis ya, bahwa dia tidak mau dialog ya, dan minta untuk kita kemudian menyikapi apa yang dituangkan di dalam paparan monolognya dia. Itu juga tidak salah, itu juga benar. Hanya saja kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hal yang Anda katakan itu salah, sejatinya jika Anda itu pembawa berita kebenaran, lalu kemudian diajak berdialog, ya silakan Anda berdialog. Selama dialognya itu masih dalam tatanan cara-cara yang dibenarkan. Bukan frontal, bukan kemudian mau saling adu jotos dan seterusnya. Tapi kalau dialognya itu menunjukkan bagaimana kemudian ajaran Anda itu baik, ajaran Anda itu benar, ya sah-sah saja, silakan aja berdialog. Itu tidak apa-apa. Karena umat Islam itu kan sudah nyata mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Tiga ini maksudnya ya seperti yang digambarkan oleh teman-teman Kristen. Nah, kalau itu kemudian menurut Anda keliru, nah penyampai kemudian daripada berita itu juga adalah salah, maka sejatinya Anda sebagai anak terang atau anak-anak Allah, ya mengajak kita ini untuk berdialog. Jangan monolog, mengambil video, kemudian menyikapi sendiri. Padahal kita sudah undang untuk berdialog, kan gitu. Artinya bahwa kebenaran yang Anda sampaikan menurut Anda adalah benar, itu perlu diuji. Karena itulah kemudian kami dari rekan-rekan dari CCC, YPMA Tauhid, dan juga dari MMCI itu senantiasa membuka diri gitu. Makanya setiap hari Kamis itu ada acara di Arena. Maksudnya acara di Arena itu teman-teman yang kayak Luis ini yang menganggap apa yang kami sajikan ini salah, ada kekeliruan, silakan masuk untuk meluruskan itu.
supaya dialog itu bisa terjalin dengan baik. Saya kira begitu. Admin silakan dilanjut. Ini sifat yang kekanak-kanakan, oke ya? Kita lanjut saja. Yang dikatakan di sini yang pertama, katanya menampar muka saya sendiri. Kenapa menampar muka saya sendiri? Karena ada 3 alasan katanya. Yang pertama, yang menyeru Yesus anak Allah adalah iblis. Jadi ketika di Gerasa yang mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi adalah iblis katanya. Sehingga di poin pertama, yang poin kedua dikatakan yang mempraktekkan menyembah Yesus adalah iblis katanya. Jadi karena iblis menyembah Yesus, makanya dikatakan yang menyembah Yesus adalah iblis. Dan yang ketiga, yang minta rohnya dimasukkan dalam tubuh babi adalah iblis. Jadi 3 poin itu. Lalu dia mengatakan, lalu siapa yang menyeru Yesus anak Allah saat ini? Dia kasih tanda tanya dan dia ingin mengatakan bahwa itu orang Kristen. Terus kedua, siapa yang nyembah Yesus saat ini? Dia tanya juga, ya saya tahu maksudnya itu orang Kristen kan. Yang ketiga, siapa yang makan babi saat ini? Yaitu orang Kristen, yaitu umat Kristen, ditulis di bawah itu. Dan dia mengatakan, duar, mantap Bang Suma, mengagumkan. Ya maksudnya ingin, menamparnya itu gara-gara 3 hal itu tadi. Nah, sekarang kita akan bahas. Yang menyeru Yesus anak Allah adalah iblis, maka orang Kristen yang menyeru anak Allah itu berarti orang Kristen itu adalah iblis, maksudnya dia begitu. Nah, orang ini benar-benar lupa dan mungkin dia tidak tahu, dan saat ini saya ingin kasih tahu bahwa yang di dalam Alkitab yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi itu enggak cuman iblis gitu. Allah sendiri mengatakan stop admin. Nah, berarti saudara Louis ini secara sadar mengakui bahwa di dalam kitab mereka itu yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah bukan hanya iblis. Artinya kan sudah jatuh palu di situ. Dengan kata lain dia mengakui bahwa iblis memang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika iblis mengatakan anak Allah, itu bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang nuzul menjadi manusia. Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Lalu kemudian dia mengiyakan ataupun tidak mengiyakan ketika ada yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Jadi anak Allah yang disampaikan oleh orang-orang pada masa itu, atau yang ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam, itu bukan seperti konsep anak Allah yang ada pada Kristen hari ini. Anak Allah bagi orang-orang terdahulu yang memegang kitab daripada kitab para nabi yang saya sebutkan dengan sebutan ahli kitab, anak Allah itu bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri, bukan. Anak Allah maksudnya adalah orang yang soleh, utusan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi nilai itu kemudian bergeser menjadi Allah itu sendiri ketika masuk ke dalam ranah ajaran Kristen. Itu yang tidak dipahami teman Louis ini, ya, bahwa Anda benar, bukan hanya iblis yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan, bukan. Orang-orang yang melihat mujizat Yesus juga mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Simon Peter juga mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Penulis gospel juga mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Yohanes Pembaptis juga mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Nathaniel juga mengatakan, Marta juga mengatakan, bahkan malaikat dan pemuka Yahudi juga mengatakan bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun mengaku itu, dia anak Tuhan. Tapi sekarang masalahnya adalah, yang mereka maksud anak Tuhan itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri. Nilai itu kemudian bergeser. Kenapa bergeser? Karena ditopang oleh pengajaran iblis yang mengatakan dengan akurat dan mencontohkan dengan akurat bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu menyembah kepada Yesus. Jadi Yesus memang mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi dalam perspektif pemahaman bahwa dia adalah bukan anak dari hasil persinahan. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak Tuhan, itu hanya ada diceritakan dalam Gospel Yohanes. Gospel Yohanes adalah gospel yang paling terakhir ditulis. Gospel ini
sangat berbeda dengan ketiga gospel lainnya. Kenapa? Karena menganggap Yesus itu sebagai logos atau firman Tuhan yang hidup. Sementara konsep tentang logos itu nyata berasal dari konsep filsafat Aristoteles dan sangat dikenal di kalangan penganut Helenisme. Ini sudah sering saya bahas. Karena itulah kemudian kuat dugaan bahwa Gospel Yohanes itu ditulis oleh seorang mantan penganut Helenisme, bukan penganut ajaran monoteisme. Yesus nyata menyebut dirinya dengan Tuhan di dalam Yohanes 3:16, 17, 18, 36, atau kemudian di Yohanes 5:25, Yohanes 9:25, Yohanes 10 nomor 36, Yohanes 11 nomor 4. Namun, di dalam data-data ini, di dalam gospel-gospel ini, di pasal-pasal Yohanes ini, ada kejanggalan yang harusnya si Laus ini pahami dengan baik. Kenapa saya katakan ada kejanggalan? Karena Yesus menggunakan kata dia, bukan mengatakan kata saya. Ketika Yesus menyebut anak Allah, dia tidak mengatakan saya, tapi dia. Seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang lain, bukan diri Yesus. Jadi konsep anak Tuhan itu sangat umum dikenal di kalangan penganut Helenisme. Helenisme itu penganut politeisme, penyembah kepada roh-roh, penyembah dewa-dewa. Konsep anak Tuhan itu dikenal di kalangan mereka. Namun dengan makna yang amat berbeda dengan makna kaum Yahudi yang saya katakan tadi. Praktis Yudaism itu memahami anak Tuhan itu sangat berbeda dengan pemahaman Helenisme, pemahaman Kristen. Bagi penganut Helenisme, anak Tuhan adalah hasil daripada inkarnasi, ya, antara Tuhan pencipta dengan manusia. Jadi berinkarnasi dari roh menjadi makhluk. Nah, ini kemudian dianulir dengan cerita-cerita dewa yang menghamili atau menggunakan perawan manusia. Itu yang perlu dipahami. Itu bagi penganut politeisme, penganut Helenisme. Anak Tuhan itu adalah hasil inkarnasi yang melibatkan antara dewa dengan wanita perawan. Itu Helenisme. Sementara kaum Yahudi, ya, orang-orang Israel, praktis Yudaism, anak Tuhan itu artinya manusia yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat kasih kepadanya. Nah, kemudian, yang tidak dipahami oleh Lois ini adalah, bagi Helenisme, hubungan antara anak Tuhan dengan Tuhan itu nyata sebagai biologis. Maka kemudian biologisnya Yesus dikatakan ada sisi keilahian. 100% Tuhan, 100% manusia. Sementara bagi kaum Yahudi, ya, itu hanya dianggap dari sisi spiritualnya saja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita memahami lebih jauh bahwa apa yang kemudian dipahami oleh Louis ini itu bertentangan jauh dengan apa yang dipahami oleh praktisi Yudaism hari ini. Kita tahu, ya, terminologi dari anak Tuhan itu sebenarnya banyak memiliki arti. Ya, anak Tuhan itu seperti misalnya yang diterangkan di dalam Lukas kitabnya sendiri. Nomor 3 dari bab 3. Nomor 38 dari bab 3. Adam disebut anak Tuhan. Kemudian orang-orang yang seakan-akan lahir kembali dengan keimanan juga disebut sebagai anak Tuhan. Lukas 20 nomor 36. Kaum atau umat pilihan Tuhan di dalam perjanjian lama adalah kaum Yahudi, dalam perjanjian baru adalah kaum Kristen, itu juga disebut sebagai anak Tuhan. Orang yang diuji Allah karena kasih sayangnya kepada orang tersebut juga disebut anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, itu di dalam kitabnya Paulus, Roma 8, 14, Galatia 3, 26, semua disebut sebagai anak Tuhan. Tidak ada satu ayat pun dalam gospel yang mendefinisikan anak Tuhan atau anak Allah sebagai anak genealogis dari Tuhan. Ya, dan terminologi ini tidak hanya diatributkan kepada Yesus, tapi kepada semua orang yang predikatnya disebut sebagai anak Tuhan. Jadi saya katakan dari sesi ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, selain daripada gospel Yohanes, Yesus tidak pernah sama sekali, ya, disebut atau menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Selain daripada gospel
Yohanes. Lalu kemudian, ke-12 murid Yesus tidak pernah menyebut diri Yesus itu sebagai anak Tuhan, kecuali Simon. Namun hanya sekali, yang mana disebutkan di dalam Matius 16. Dan tidak dikonfirmasi dalam gospel-gospel yang lain. Jadi hanya satu manusia, hanya Simon. Sebagai murid Yesus, yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Itu harus dicamkan baik-baik. Jadi hanya satu murid Yesus yang pernah menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, dan itu pun hanya Simon, dan tidak dikonfirmasi di gospel-gospel lain. Lalu kemudian, yang paling sering menyebut Yesus sebagai anak Tuhan itu adalah iblis. Dan setan dengan tujuan apa? Untuk menjesatkan manusia. Itu pasti itu. Lalu kemudian, malaikat tidak pernah sekalipun menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, kecuali di dalam karangan Lukas. Hanya di dalam karangan Lukas, Lukas 1 nomor 35, malaikat menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Namun, akan tetapi ayat ini, ya, data ini, dalil ini, itu tidak dikonfirmasi dalam gospel-gospel lain. Jadi Lukas murid Paulus lah yang menyebut ada malaikat menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, kemudian gospel Yohanes itu adalah satu-satunya kitab di dalam perjanjian baru yang menceritakan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Tetapi Yesus tidak menyebut dirinya sebagai aku, tetapi dia. Nah, dan Yesus justru paling sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Berulang saya terangkan, ya, berulang saya katakan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di dalam Matius, 14 kali di dalam Markus, 27 kali di dalam Lukas, 14 kali di dalam Yohanes. Sebaliknya, selain daripada gospel Yohanes, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Di Markus, Matius, Lukas, menyebut Yesus sebagai anak Tuhan itu merupakan kata-kata orang lain, bukan kata-kata Yesus itu sendiri. Artinya, semua itu adalah karangan orang lain, bukan kata-kata Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus, sahabat-sahabat, di dalam Matius, ya, Matius, kalau saya nggak keliru di Matius 26, itu kisaran pasal atau data nomor 60-an ke atas. Di situ Yesus mengatakan ketika dia itu terdiam, lalu kata imam kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Lalu kemudian apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Coba kita lihat, seorang imam besar dari Yahudi, memaksakan untuk mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Dia adalah anak manusia. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu melihat anak manusia. Yesus hanya mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, kemudian, yang paling banyak menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, itu adalah iblis, setan. Ya. Matius 4. Matius 4 nomor 3. Nomor 6. Lukas 4 nomor 3. Nomor 9. Lalu kemudian Lukas 4 nomor 41. Matius 8 nomor 29. Markus 3 nomor 11. Markus 5 nomor 7. Lukas 8 nomor 28. Jadi iblis selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia dari apa yang diajarkan oleh Allah. Di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Tetapi iblis mencoba mengajarkan sesuatu yang mengarahkan manusia bahwa ada Tuhan yang nuzul menjadi manusia yang gelarnya disebut sebagai anak Tuhan. Saya katakan bahwa anak Tuhan bagi orang Yahudi itu adalah orang yang soleh. Tapi anak Tuhan bagi orang Kristen, ya, khususnya Lois, itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Di situ sesatnya. Lalu kemudian ketika dikatakan yang memproklamirkan itu adalah kebanyakan daripada golongan iblis, itu benar. Ada datanya di dalam kitabnya. Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat. Silakan admin dilanjut videonya.
Oh, Yesus juga adalah anak Allah. Dia mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan apakah Allah di situ adalah iblis? Ya jelas enggak dong. Selain Allah, ternyata juga malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya ambil dalam kitab Lukas ya. Coba perhatikan teman-teman situ Lukas 1 ayat 30, katakan kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria." Stop admin. Nah, coba kita lihat. Jadi ketika dia mengatakan malaikat, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa bukan hanya iblis, tapi juga malaikat. Tapi yang mengatakan itu kan Lukas. Dan itu tidak ada dikatakan di dalam gospel lain. Hanya Lukas. Nah, Lukas ini siapa? Lukas ini menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Lalu kemudian Lukas menerima pemberitaan bahwa malaikat berbicara seperti itu informasinya dari mana? Kalau Lukas 1 nomor 30 sampai nomor 33, itu sangat jelas di situ adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Contoh misalnya ketika dikatakan di nomor 30, kata malaikat itu kepadanya. Coba, dari mana kemudian Lukas tahu ini cerita? Jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini kata malaikat. Menurut Lukas. Jadi kesaksian Lukas ini perlu diuji. Siapa ini Lukas? Lukas ini siapa? Ini yang perlu dipertanyakan oleh teman-teman Kristen, khususnya Louis. Pertanyakan dulu, ini Lukas siapa menurut Yesus? Karena sumber daripada pengajaran kepada Bani Israel abad itu adalah Yesus. Bukan Lukas. Tapi sekarang Anda mengedepankan iman Anda kepada pengajaran Lukas daripada apa yang diterangkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Lalu kemudian di nomor 32 diterangkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Coba, apakah terbukti Yesus itu diberi tahta Daud? Apakah ada sejarah yang menerangkan bahwa Yesus pernah duduk di atas kerajaan Daud? Tidak. Inilah kesalahan yang tidak disadari. Pemberitaan seorang Lukas yang tidak terbukti di lapangan, itu diimani saja, tanpa berani untuk mencari titik kebenaran daripada pernyataan Lukas. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Lalu di nomor 33 disebutkan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sampai kapan kita harus dibohongi bahwa ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub? Keturunan Yakub berarti ke-12 daripada suku Bani Israel. Sejak kapan Yesus duduk menjadi raja? Apa nama kerajaannya? Lalu dikatakan, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan yang mana? Mana kerajaan Daud? Kerajaan tahta Daud itu kan ada di Israel sana. Mana kerajaan itu? Loh kok bisa Yesus menjadi raja di antara raja untuk ke-12 suku dari keturunan Yakub? Mana buktinya? Lalu kerajaannya tidak berkesudahan. Mana buktinya? Kerajaan Daud aja sekarang sudah nggak ada. Tiba-tiba Lukas datang mengatakan, malaikat berkata bahwa Yesus itu akan menjadi raja. Dia akan duduk di atas tahta Daud dan menjadi raja untuk ke-12 keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini pembohongan publik. Mana kerajaan Daud hari ini? Apa nama kerajaan Daud saat sekarang? Dan di mana Yesus menjadi raja? Kapan dia duduk di tahta Daud? Ini yang tidak disadari oleh teman-teman Kristen, bahwa sebenarnya apa yang menjadi acuan mereka dalam beriman itu adalah angan-angan belaka. Yang mereka percayai adalah karangan Lukas, bukan ajaran Yesus. Malaikat berkata, namanya Yesus, dia akan menjadi raja, duduk di atas tahta Daud, dia akan memerintah ke-12 suku dari Israel, dari keturunan Yakub, kerajaannya tidak berkesudahan. Ini semua pembohongan publik. Tidak ada lagi itu tahta Daud. Dan Yesus tidak pernah duduk menjadi rajanya 12 suku Bani Israel, apalagi dikatakan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini kerajaan di mana? Kerajaan di mana ini yang dimiliki oleh Yesus?
Kalau dikatakan tahta Daud berarti kerajaan Bani Israel. Kerajaan Salomo. Berarti Yesus itu pelanjut daripada kerajaan Salomo. Mana kerajaan itu? Jadi ini nyata pembodohan. Tapi karena imani saja, tidak perlu cari tahu, ya begini jadinya. Lukas berkata, memang ini Lukas siapa? Kita tidak tahu ini Lukas siapa. Oh, dia adalah bagian daripada ke-70 murid Yesus. Apa buktinya? Apa buktinya? Yesus saja, dia nyatakan di dalam kitab mereka sendiri. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Yesus itu. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Tapi sang Lukas, ia berbicara seenak udelnya saja. Malaikat berkata, dari mana Lukas tahu? Dia bukan nabi. Coba, dia bukan rasul. Kalau rasul dalam perspektif Kristen kan berbeda. Tapi rasul dalam arti kata penerima wahyu dari Allah, sejak kapan Lukas ini masuk dalam deretan rasul, penerima wahyu? Dan wahyunya dari mana coba? Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika dikatakan iblis mengajarkan nyata. Tapi kalau dikatakan malaikat yang mengajarkan dia itu adalah anak Allah, ini perlu dipertanyakan. Karena yang menginformasikan itu adalah Lukas. Bukan Yesus. Kalau Yesus menginformasikan, dia menginformasikan dirinya adalah anak manusia. Nah, orang-orang Israel, kenapa kemudian ada istilah anak Tuhan, anak Allah, anak Hasem misalnya? Itu karena orang itu soleh. Dia menduduki posisi sebagai imam atau rabi. Ya, di kalangan kaum mereka. Mereka disebut anak-anak Allah. Atau disebut anak Allah. Nah, mereka menyalahartikan apa itu anak Allah, dikiranya Allah yang menjadi manusia. Karena dilahirkan oleh manusia. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, sahabat-sahabat sekalian. Bahwa Helenisme atau penyembahan terhadap roh-roh atau banyak Tuhan, itu mendudukkan kemudian orang yang dianggap sebagai anak Tuhan atau anak dewa. Helenisme itu jelas begitu. Sementara penganut Yudaism itu tidak begitu. Anak Tuhan itu berarti adalah orang yang taat kepada Tuhan. Itu anak Tuhan. Menurut Helenisme, menurut Yudaism yang pemegang kitab Torah, itu mengatakan bahwa yang disebut anak Allah adalah manusia utuh yang taat kepada perintah Allah. Yang Islam sebut sebagai orang Muslim. Sementara Kristen, yang mereka sebut anak Allah dalam perspektif Yesus, itu adalah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Hancurnya di situ. Hancurnya di situ. Ya, karena mereka memahami Yesus sebagai anak Allah dengan konsep Helenisme. Ini keliru yang sangat-sangat perlu untuk diluruskan kemudian. Silakan admin dilanjut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dikatakan di situ bagaimana malaikat mengatakan pada Maria bahwa anak dalam kandungan itu disebut atau diberi nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dikatakan di situ bahwa ia akan menjadi besar dan ia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan di situ, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelas sampai di sini bahwa Yesus disebut oleh malaikat sebagai anak Allah yang maha tinggi juga. Stop. Lalu stop. Nah, disinilah ya penyesatannya di sini. Kenapa saya katakan penyesatannya di sini? Karena dia menuduh malaikat yang berkata. Padahal yang berkata di situ adalah Lukas. Lukas yang menulis malaikat berkata. Adapun benar tidaknya malaikat berkata atau tidak, yang jadi pertanyaan adalah dari mana Lukas tahu? Apakah Lukas bisa melihat malaikat? Apakah Lukas bisa mendengarkan suara malaikat? Apakah Lukas ini kedudukannya sama seperti Musa? Sama kedudukannya seperti Yesus yang mampu mendengarkan suara malaikat? Tentu tidak. Lukas ini duduk menjadi murid Yesus aja kagak. Jadi apa yang diimani sekarang oleh Luis ini, itu tidak berdasar melainkan terhadap pernyataan Lukas mata. Lukas menuliskan, malaikat berkata. Nah, ini yang diimaninya adalah Lukas, bukan malaikat. Kalau Yesus diimani, maka harus berdasar kepada pengajaran-pengajaran Yesus.
bukan berdasar kepada pengajaran Lukas. Lanjut. Apakah malaikat di sini adalah iblis? Ya bukan, karena di situ yang datang adalah malaikat yang bernama Gabriel. Paham ya sampai sini? Jadi statement yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan menapar muka saya sendiri itu jelas keliru. Itu klaim kosong yang disampaikan orang ini. Sebab sebenarnya statementnya Zuma ini hanya menunjukkan bahwa Zuma tidak mengerti tentang Alkitab. Bahwa yang mengatakan anak Allah maha tinggi nggak cuma iblis, bos. Allah sendiri mengatakannya dan malaikat sendiri mengatakannya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dalam poin yang kedua dikatakannya. Jadi di sini lagi-lagi dia membawa-bawa malaikat Jibril, ya Gabriel katanya. Berdasar terhadap pengakuan Lukas. Jadi sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu nyata, Kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ya, jadi kalau di Al-Quran dinyatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti Jibril itu diutus oleh Allah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga sumber satu-satunya Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di iman mereka harusnya sadar yang memberi kekuatan malaikat, yang diberi kekuatan adalah Yesus. Yang menjadi pintu keselamatan, juru selamat adalah Yesus. Jalan adalah Yesus. Hidup adalah Yesus. Maka sejatinya yang memberitakan tentang itu harus Yesus. Ini Lukas. Lukas. Katanya Jibril datang kepada dia. Berarti yang nabi Lukas. Lukaslah yang duduk menjadi nabi. Karena dia yang didatangi oleh malaikat. Bukan Yesusnya lagi. Karena Yesus tidak pernah memberitakan hal itu. Ya, Yesus tidak pernah memberitakan itu. Lukas menerima pemberitaan di mana Yesus pada saat itu belum ada, belum lahir, belum dikandung malah. Tapi Lukas yang menerangkan. Dari mana dia tahu? Apakah dia seorang nabi? Tidak ada satu orang Kristen pun yang mampu mengatakan Lukas itu adalah nabi. Berarti dari mana firman yang dia terima ini? Dari mana tulisan yang setebal ini? Lalu kemudian diimani sebagai firman Tuhan. Dia bukan nabi, tapi tulisannya diimani sebagai firman Tuhan. Kalau dikatakan dia murid Yesus, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Kalau dia murid, silakan aja murid. Tapi apakah gurunya pernah mengajarkan itu? Tidak. Nah, ini fatal ini di sini. Fatalnya di situ. Kalau di Al-Quran sangat jelas. Kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. 1, 2. Kalau kemudian apa yang dinyatakan oleh Lukas ini benar, bahwa ada suara dari langit, kepadanya lah aku berkenan, maka seluruh jazirah daripada tanah Yerusalem, bahkan sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Arab Saudi, itu akan menuhankan Yesus. Karena suara dari langitlah yang kemudian menggelegar di atas muka bumi. Tapi faktanya, hanya Lukas yang menerangkan itu. Dengan tulisan-tulisan bahwa banyak orang yang bersaksi di sana. Tapi orang ini siapa? Kalau banyak orang, berarti orang Israel. Kemana keturunannya? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen hari ini? Orang-orang yang mendengarkan konon, kalau itu betul. Ada suara dari langit. Inilah Yesus Kristus, anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kalau suara itu betul ada, bukan hanya karangan Lukas, maka saya katakan sekali lagi, selain daripada ke-12 murid Yesus keturunannya, orang-orang yang mendengarkan suara itu, keturunannya juga akan menjadi pelopor penyembahan terhadap manusia bernama Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Yerusalem sampai hari ini tidak kenal apa itu Yesus, apa itu Tuhan nuzul menjadi manusia, dibunuh manusia. Yudaism hari ini tidak mengenal praktek-praktek Helenisme. Yahudi sampai hari ini masih mengenal konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, monoteisme. Berbeda dengan ajaran politeisme Helenisme, menyembah banyak Tuhan, dan itu tidak disuarakan oleh praktis Yudaism sampai hari ini. Lalu kemana orang-orang yang diceritakan Lukas? Banyak orang yang melihat, yang menyaksikan ada suara. Tidak ada. Dan itu hanya diceritakan di dalam Gospel Lukas. Gospel lain tidak diceritakan cerita itu. Padahal itu adalah kejadian yang luar biasa.
Kalau sekarang ini kita di Indonesia, tiba-tiba ada suara menggelegar dari langit nih, ya, hai penduduk bumi, ketahuilah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dialah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Apakah kemudian orang Indonesia akan menyembahnya? Satu, ada sebagian yang menyembahnya Yesus karena tidak memahami konsep anak Tuhan. Tapi orang-orang yang berakal sehat akan memahami, baik Islam maupun Yudaism akan paham, oh Yesus itu anak Allah, oh berarti Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti sudah berkesesuaian dengan konsep iman kita hari ini, bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, maka dia mendapat predikat anak Tuhan. Itu satu. Kedua, kalau ada suara dari langit, kepadanya lah aku berkenan, maka orang-orang yang ada mendengarkan itu akan percaya kepada Yesus. Faktanya, Yudaism sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Ditolak Yesus itu. Kedua, orang Kristen pun tidak percaya kepada Yesus. Hanya mengimani ajaran bapak-bapak gereja awal mula untuk menuhankan Yesus. Tapi mereka tidak percaya kepada ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus mereka percayai, mustahil mereka hari ini Kristen. Karena Yesus tidak mengajarkan untuk menjadi Kristen. Yesus tidak mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Yang mengajarkan kemudian untuk meninggalkan hukum Taurat sehingga mereka menjadi Kristen, itu adalah Paulus in the gang. Yesus tidak. Yesus tetap aja mengajarkan tentang menyembahnya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Lanjut, admin. Praktekkan menyembah Yesus adalah iblis. Siapa yang menyembah Yesus saat ini? Yang menyembah Yesus adalah orang Kristen kan? Berarti orang Kristen ada iblis. Oh, mau bilang gitu sebenarnya. Stop. Sekarang persoalan. Betul. Apa yang Anda suarakan, ya Saudara Louis, itu betul itu. Bahwa di dalam kitab Anda, Markus 5, itu satu perikop malah. Bagaimana kemudian orang yang ada pada masa itu, yang kerasukan iblis, itu kemudian ketika melihat Yesus, langsung menyembah. Kenapa orang yang kerasukan iblis itu menyembah Yesus? Karena dia tahu Yesus itu adalah anak Tuhan, utusan Tuhan. Ini saya berbicara dalam perspektif Yudaism. Yesus diakui sebagai anak Tuhan. Sehingga apa? Iblis pun sujud menyembah kepada anak Tuhan. Apakah iblis salah? Salah. Dia tahu dia hanya anak Tuhan, tapi sujud menyembah, menghormat istilahnya. Dia salah di situ. Kenapa? Karena mengajarkan konsep ini dengan kesalahpahaman teman-teman Kristen hari ini. Iblis sujud menyembah. Disalahartikan. Karena kenapa? Kepala sudah dipenuhi bahwa Allah itu nusul menjadi manusia. Disebut dengan anak Allah. Itu yang terjadi. Jadi kemudian ketika saya mengatakan, hari ini Louis menyembah Yesus, ya, itu karena mencontoh yang tadi. Sehingga saya mengatakan bahwa orang yang sujud menyembah anak Maria, itu adalah orang yang kerasukan roh setan, roh iblis. Karena iblis yang mempraktekkan itu. Iblis yang mengajarkan itu. Kalau kita melihat lebih jauh, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian di dalam pengajaran para nabi, ya, di ajaran terdahulu maksud saya, ajaran yang mungkin bisa kita sampaikan hari ini kepada teman-teman sekalian. Ya. Konsep daripada apa yang dituangkan di dalam pengajaran akidahnya Bani Israel, itu tidak mengakui adanya anak Tuhan dalam perspektif Kristen. Tidak. Beda seperti yang saya katakan tadi. Jadi beda ketika orang Kristen mengajarkan konsep anak Tuhan, beda ketika Yudaism mengajarkan tentang anak Tuhan. Ini yang tidak dipahami. Dan perlu dipahamkan kepada si Louis agar memahami bahwa anak Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan yang datang nusul menjadi manusia, tetapi anak Tuhan dalam arti kata sebagai utusan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan. Bukan yang lain. Sementara konsep ya yang dijajakan kemudian hari ini adalah konsep bagaimana menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan itu sendiri. Silakan admin dilanjut. Masalahnya adalah iblis dia ketakutan dan sujud pada. Nah, persoalannya saat ini iblis itu tidak hanya
menyembah kepada Yesus, tetapi dia juga ingin disembah. Ini persoalan fatal dari iblis. Apakah orang Kristen mau disembah? Apakah saya minta kalian sembah saya? Kan enggak. Nah, iblis mau disembah loh. Dia ingin menyamai Allah. Dari awal memang dia ingin melakukan itu. Karena iblis memanglah antikris. Dalam Matius pasal 4 ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, tuntutan iblis di sini apa? Supaya Yesus menyembahnya. Menyembah kepada iblis. Kenapa? Sebab memang itu yang dia inginkan. Nah, ini persoalannya. Kalau membandingkan apple to apple, statement tadi yang mengatakan bahwa iblis menyembah pada Yesus, maka orang Kristen yang menyembah Yesus, dia adalah iblis. Ini jelas sesuatu yang tidak dia mengerti tentang keseluruhan Alkitab. Dia nafsir Alkitab nggak boleh cuma kutip satu ayat, tapi harus melihat konteksnya, bahkan keseluruhan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Paham ya? Poin yang ketiga. Dia mengatakan pada poin yang ketiga bahwa yang meminta memasuki tubuh dari babi adalah iblis. Iblis mau diusir ke dalam tubuh babi. Dan dia membandingkan tentang orang Kristen yang makan babi. Maka orang Kristen adalah iblis. Sebab sama-sama kayak iblis yang mau masuk ke dalam tubuh babi. Nah, ini jelas statement yang tidak apple to apple ya. Aneh gitu. Melenceng dan nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Karena apa? Orang Kristen nggak pernah meminta Tuhan tolong masukkan badan saya ke dalam tubuh babi. Enggak ada gitu. Nah, misalnya apple to apple tuh kalau gini, iblis minta kepada Yesus, Yesus tolong masakkan babi, saya akan makan babi, dan kemudian orang Kristen makan babi, dibandingkan, oh berarti Kristen adalah iblis. Stop. Jadi gini ya, si Louis ini mencoba untuk kemudian memelintir apa yang saya sampaikan. Saya katakan waktu itu bahwa di dalam kitab kalian, kitab Markus, Lukas, ya, itu iblis minta kepada Yesus agar mereka dimasukkan ke dalam babi. Iblis minta kepada Yesus, wahai Yesus, masukkanlah kami ke dalam tubuh babi. Apa yang terjadi? Yesus membuktikan itu, mengabulkan permintaan mereka. Iblis-iblis itu kemudian, roh-roh jahat itu kemudian dimasukkan ke dalam jasad babi-babi. Sehingga, saya mengatakan waktu itu, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan orang yang makan babi itu sama halnya orang yang memakan makhluk yang di dalam tubuhnya ada iblis. Berarti makanan yang di dalamnya ada iblis ketika dimakan, iblisnya juga masuk. Itu yang saya maksud. Kitabnya mereka sendiri yang menerangkan itu. Bagaimana kemudian iblis itu masuk ke dalam tubuh ya daripada babi. Iblis masuk ke dalam tubuh babi. Coba. Iblis masuk ke dalam tubuh babi. Di dalam Markus 5 dijelaskan begini. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus dengan berkata, suruhlah kami ini, roh-roh ini, pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkan kami memasukinya. Lalu Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu atau iblis itu. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu, ya, yang kira-kira 2000 jumlahnya, ini kira-kira ini, jadi penyelidikannya Markus itu masih abu-abu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya, itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, ini artinya bahwa jelas sekali bahwa roh-roh jahat itu merasuki babi-babi. Ya kan? Merasuki babi. Sehingga muncul pernyataan saya, sangat boleh jadi kalau banyak di antara teman-teman Kristen mengatakan, mana Yahudi yang dikutuk menjadi kera? Mana yang dikutuk menjadi monyet, menjadi babi, mana? Mereka mencari hari ini. Maka saya pun mengatakan berdasarkan data ini, bahwa babi-babi yang kalian makan, kalau memang dia katakan masih ada kera, manusia kera yang dikutuk oleh Allah berdasarkan Quran, maka saya pun mengatakan bahwa babi-babi itu keturunannya juga masih ada. Dan faktanya hari ini babi itu masih ada.
Dan sangat boleh jadi babi-babi itu di dalamnya ada roh jahat. Karena Yesus pernah mengusir itu ke dalam roh jahat, ke dalam tubuh mereka roh jahat. Sehingga orang yang memakan babi, itu sama halnya memasukkan roh jahat ke dalam tubuhnya. Faktanya hari ini, mereka mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Di mana yang mempraktekkan itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Di dalam Markus, di dalam Lukas. Ini bukan fitnah, ini bukan hinaan, ini data. Ini data. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di sini saya ingin menjelaskan begini. Di dalam kitabnya Bani Israel, ya, Yesaya 31 nomor 9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai dan di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anakku yang sulung. Berarti ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, Efraim juga disebut sebagai anak Allah. Bahkan dia disebut sebagai anak sulung. Kalau dia anak sulung, berarti Efraim ini pernah duduk sebagai anak tunggal. Sekarang mereka mengatakan satu-satunya manusia yang pernah disebut sebagai anak tunggal Allah itu adalah Yesus. Ya, menurut kitabmu. Karena kitabmu memang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi salah mereka. Kenapa? Efraim juga pernah duduk sebagai anak tunggal. Ketika apa? Ketika Efraim menjadi anak sulung. Yeremia 31 nomor 9 itu nyata di situ. Lalu kemudian di dalam Keluaran 4 nomor 22 juga dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, Israel itu adalah anakku, anakku yang sulung. Israel juga pernah duduk sebagai anak Tuhan yang sulung. Berarti pernah juga menjadi anak yang tunggal. Jadi kalau dikatakan Yesus itu anak tunggal, mereka selalu mengarahkan kepada apa? Praktek-praktek yang dicontohkan oleh orang yang kerasukan roh jahat. Padahal anak sulung, anak tunggal, itu hanya julukan kepada orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah. 1 Tawarik 28 nomor 6 telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Jelas, Salomo pun diakui sebagai anak Allah. Tetapi adakah kemudian orang yang menuhankan Salomo? Tidak. Adakah orang yang menuhankan Efraim? Tidak. Adakah yang menuhankan Israel? Kenapa? Bani Israel paham anak Allah itu adalah orang yang soleh. Jadi ketika Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah bukan hanya bapaknya Yesus, maka itu fakta. Bapak yang adalah Hasem, yang disebut orang Kristen, itu memiliki anak. Banyak anak tunggalnya, banyak anak sulungnya. Itu yang perlu dipahami oleh Louis. Lalu kemudian di dalam kitabnya mereka, ya, Yohanes 10 nomor 15 sampai nomor 17. Kata Yesus kepada ibunya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kepada seorang wanita maksudnya ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil mayatnya. Kan gitu. Jadi, ini salah satu data yang akurat bahwa kalau yang datang di pemakaman Yesus itu adalah Maria ibunya Yesus, maka mustahil kemudian Maria tidak mengenal anaknya. Kan itu ya? Tapi itu kita akan bahas di sesi berikutnya. Yesus bertemu dengan seorang wanita bernama Maria, tapi anehnya Maria tidak mengenal sosok itu. Padahal yang dia tanya itu adalah Yesus. Artinya kalau kita masuk ke dalam ranah Quran, Yesus yang ditemui oleh Maria ibunya Yesus ini atau istrinya Yesus ya, itu bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Yohanes 10 nomor 15 nomor 17. Lalu di nomor 16-nya dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Kalau dia ini adalah betul anaknya Maria, maka tidak mungkin dia memanggil langsung namanya ibunya. Kalau dia menyebut langsung nama ibunya, berarti dia ini anak durhaka. Anak yang tidak tahu sopan santun. Melanggar hukum Taurat. Ya, hormatilah kedua orang tuamu. Itu ada di dalam 10 hukum Taurat. Tapi ini dia menyebut Maria. Maria kemudian berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Lalu kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka, bahwa aku sekarang pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu.
berarti Yesus bukan salah satu-satunya anak Allah. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa engkau juga adalah anak Allah. Maka dia katakan, pergilah kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti bukan Yesus saja yang anak Allah. Semua orang-orang yang soleh, murid-murid Yesus yang soleh, murid-murid Yesus yang taat kepada ajaran Yesus, mereka semua adalah anak Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang duduk sebagai anak Allah. Nah, kenapa kemudian Yesus mendudukkan tempat istimewa? Karena dia selalu diajarkan oleh iblis, oleh setan di dalam kitabnya mereka, untuk bagaimana kemudian manusia percaya Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Itu yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena apa yang kemudian dituangkan di dalam kitabnya mereka, mereka tahu, mereka baca itu. Mereka ngerti itu. Ada tertulis dalam kitab mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Makanya Al-Quran menerangkan, wa masalul ladina kafaru kamasalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu, ya, dan perumpamaan bagi penyeru. Bagi orang-orang kafir. Menyeru kepada orang kafir. Yang adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan. Selain dari panggilan dan teriakan saja. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Mereka tidak mengerti. Jadi sudah diajarkan. Bani Israel juga ada konsep anak. Tapi konsep anak bagi Bani Israel itu adalah orang yang taat. Orang yang soleh. Orang yang dekat kepada Allah. Mereka tahu itu. Mereka mendengarkan itu. Mereka tahu teriakan-teriakan rabi-rabi Yahudi. Anak Allah itu adalah orang yang taat. Orang yang soleh. Tetapi mereka hanya mendengar. Tidak mengerti apa isi daripada suruhan itu. Sehingga mereka lebih mencenderung kepada apa yang dipraktekkan roh jahat, memasuki seseorang agar orang itu menyembah kepada Yesus. Itu yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Silakan admin dilanjut. Karena suka makan babi. Nah, itu baru apple to apple. Nah, di sini iblis minta untuk dimasukkan ke dalam babi. Nah, terus dibandingkan dengan orang Kristen yang makan babi. Ini jelas nggak menampar siapapun gitu. Stop. Ini menampar. Kenapa? Orang makan ikan, tidak ada ceritanya iblis masuk di dalam tubuh ikan. Tapi Anda makan babi, ada sejarah di dalam kitab Anda, roh iblis masuk ke dalam babi. Dan Anda makan hari ini. Dan kemudian Anda mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh orang yang dirasuki oleh roh iblis. Orang yang dirasuki oleh roh iblis, itu kemudian menyembah kepada Yesus. Sekarang, Anda makan babi, di mana babi pernah ada cerita, kalangan roh-roh iblis memasuki atau merasuki babi. Nah, setelah Anda makan babi, proses kemudian yang terjadi adalah Anda mempraktekkan seperti praktek yang dilakukan oleh orang yang kerasukan iblis. Jadi kurang apa lagi coba? Makanannya Anda makan, prakteknya Anda lakukan. Sempurna. Sempurna. Jadi tidak kurang lagi itu. Lanjut admin. Atau klaim yang mengatakan bahwa argumentasi saya menampar diri saya itu justru nggak nyambung sama sekali ketiga-tiganya. Pada faktanya Allah, malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada faktanya bahwa iblis mau disembah, orang Kristen nggak ingin disembah. Pada faktanya orang Kristen nggak ada yang meminta untuk memasukkan dirinya ke dalam babi. Dan ini semuanya jelas tidak nyambung statement atau argumentasinya. Saya memang berharap ada argumentasi yang agak-agak berat sedikit lah. Berdasarkan fakta, berdasarkan literatur. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada yang sejauh itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian. Tadi ada yang terlewatkan ya. Yang mengatakan bahwa yang minta untuk disembah itu hanya iblis, kata dia. Terbukti ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis mengatakan, jika engkau sujud menyembahku, maka aku akan memberikan segala seisi dunia. Dia lupa bahwa Tuhannya Bani Israel itu menekankan dirinya agar manusia Bani Israel tidak menyembah kepada esensi lain selain daripada dirinya. Berarti dengan kata lain, Allah itu pencemburu. Ya, Allah itu iri kalau manusia menyembah selain daripada dirinya. Itu fakta. Di dalam kitabnya ada terjemahan 1985 di 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Di situ sangat jelas diterangkan, hormatilah aku, Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah korban kepadaku.
Ini nyata, dalilnya ada. Ya. 2 Raja-Raja 17 nomor 36, penekanannya jelas. Sembahlah aku. Nah, apakah ini adalah iblis? Karena dia minta disembah. Sangat keliru dia. Dia tidak memahami kitabnya Bani Israel yang mereka ambil secara tidak sah dari agama lain. Lalu kemudian di dalam kitab Keluaran 20 nomor 3 dan seterusnya. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jadi Allah, Bani Israel, Tuhannya Bani Israel, maunya hanya dia saja satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Dan benar saja, Yesus pun mengajarkan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, di dalam Keluaran, Musa mengajarkan bahwa Allah itu minta kepada manusia, kepada Bani Israel khususnya, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Berarti yang harus disembah hanya Allah. Di nomor 4-nya dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini fakta, ini data. Allah itu minta disembah, tidak boleh ada yang lain. Kalau dikatakan oleh Louis tadi yang minta disembah itu iblis, berarti Allah bagi Bani Israel itu adalah secara tidak langsung dia menuduhnya iblis. Di nomor 5 diterangkan di Keluaran 20, jangan sujud menyembah kepada ilah lain. Berarti hanya harus sujud menyembah kepada Allahnya Israel. Atau jangan pernah kamu beribadah kepada ilah lain. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapak ya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saking dahsyatnya itu. Jadi orang kafir itu, keturunannya sampai keturunan keberapa itu menurut Keluaran, itu akan dibenci oleh Allah. Akan dibalaskan oleh Allah, keturunannya. Coba, saking Allah itu gila disembah. Dan kalau Allah Tuhan pencipta alam semesta itu gila disembah, wajar. Kenapa? Dia Tuhan, dia pencipta alam semesta. Manusia, saya katakan orang itu kerasukan roh jahat. Karena Allah menekankan, jangan menyembah sembahan lain selain daripada aku. Hari ini muncul sekelompok orang yang justru gila mengajarkan agar manusia menyembah kepada ilah lain berupa manusia. Coba, sementara Allah yang benar itu adalah Allah Tuhan pencipta alam semesta yang tidak mau ya diduakan, sembahan manusia itu diduakan kepada yang lain. Allah tidak mau orang-orang itu syirik, musyrik. Karena itulah kemudian Allah mengganjar orang-orang kafir, ya, orang-orang syirik kekal di dalam neraka. Karena Allah itu pencemburu. Allah itu maunya dia aja yang disembah, nggak boleh yang lain. Lalu kemudian yang terjadi hari ini adalah seperti apa yang tertuang kemudian di dalam kitabnya teman-teman Kristen, di dalam Roma 1 nomor 25. Ya, Allah itu maha suci, Allah itu maha benar, Allah itu maha besar. Tetapi mereka ganti sesuatu, Allah yang besar itu, dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta yang mereka sembah, tetapi yang diciptakan itulah justru yang mereka sembah. Padahal yang menciptakan itulah yang harusnya disembah selama-lamanya. Itu ada nyata. Jadi ada esensi palsu yang kemudian dituhankan, diajarkan bahwa dia jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, disembah. Apa penyebabnya? Karena adanya ajaran iblis yang senantiasa membisikkan manusia agar ingkar kepada Allah. Membisikkan manusia agar manusia tidak menyembah kepada Allah. Membisikkan manusia agar manusia menyembah kepada makhluk Allah, utusan Allah, ciptaan Allah, manusia yang katanya inkarnasi daripada Allah. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, saya simpulkan bahwa ajaran Louis ini bukan ajaran monoteisme, bukan ajaran pada Judaism, tetapi dia adalah ajaran Helenisme. Ajaran yang mengajarkan menyembah banyak Tuhan, banyak dewa, banyak sembahan-sembahan, yang kemudian mereka katakan Tritunggal, Trinitas, dan lain-lain. Inilah yang kemudian saya sikapi terhadap tuduhan pada beliau, bahwa saya salah dalam menyikapi apa yang tertuang di dalam kitabnya mereka. Padahal semakin dikuliti, semakin nyata di dalamnya. Karena itulah kemudian Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, dengan nyata mengatakan wa masalul ladina kafaru
kamathalil ladzina yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu ya seperumpamaan bagi penyuruh orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Sementara mereka itu adalah tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham. Layaknya mereka binatang, diteriakin, mendengar suara, tetapi dia tidak mengerti apa makna dari suara itu. Hanya mendengar, oh ada suara, tapi paham apa maksudnya. Nah, karena itu kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita berlindung kepada Allah dari godaan makhluk-makhluk yang senantiasa mengarahkan kita musyrik, mengajarkan kita murtad, mengajarkan kita menyembah kepada selain daripada Allah pencipta alam semesta, yang telah menciptakan Yesus, yang telah membuat Yesus itu menjadi nabi bagi Bani Israel. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Mungkin sampai di sini aja dulu ya, sahabat-sahabat. Semoga apa yang menjadi tema kita pada hari ini, menjadi pengajaran kita hari ini, ya sebagai sanggahan daripada apa yang kemudian diuraikan oleh saudara Louis. Ya, sekiranya beliau itu kedepannya ada nyari untuk berdialog supaya kebenaran itu bisa lebih nyata terungkap. Yang pada intinya adalah keberadaan kita, keberadaan channel ini itu semata-mata untuk meluruskan sebagai pembawa peringatan terhadap manusia agar manusia itu eksis menyembahnya kepada Allah dan agar manusia itu kembali menuju kepada Allah, meninggalkan ajaran-ajaran hedonisme dan mengajarkan menyembah kepada manusia, di mana manusia yang disembah itu justru mengajarkan menyembah kepada Allah yang Maha Suci tinggi. Kira-kira mohon maaf jika ada kalimat, ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, terkhusus kepada teman-teman yang senantiasa selama ini membantu di dalam pembangunan Masjid Nur Maulida. Terima kasih banyak sahabat-sahabat saya, antum semua luar biasa. Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, dan kalau nanti takutnya mengurangi nilai ibadah, nilai pahala. Yang pastinya amanah yang antum semua berikan kepada kita itu diberikan sesuai dengan apa yang diamanahkan dari antum semua. Saya bangga, saya senang terhadap teman-teman netizen, khususnya yang aktif di live comment. Anda sangat luar biasa. Saya katakan sekali lagi, Anda sangat luar biasa karena senantiasa selalu menghibur saya ketika saya membaca komen-komen antum semua. Anda adalah penyemangat, Anda semua adalah Mr. X yang sangat luar biasa, yang menjadikan channel ini semakin bertumbuh dan besar, sehingga melahirkan generasi berikutnya yang memahami tentang Quran, juga memahami tentang kitabnya teman-teman di luar daripada Islam, sehingga generasi kita tidak mudah terjerumus dalam ajaran Hellenisme, menyembah kepada manusia. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Dan sekali lagi ya, saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, jika ada teman, ada tetangga, ada keluarga yang ingin dituntun untuk kemudian bersyahadat, kami dari tim ZZZ dan juga MMCI itu senantiasa siap membantu Anda semua. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita tutup kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.